Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom. Haleluya. Jadi kurang bersemangat nih. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat selalu. Amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Satu hal yang saya mau kasih tahu. Masalah boleh hadir, masalah boleh ada, tapi jika kita dekat sama Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan selalu beserta kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita mau tetap selalu setia bersekutu bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan solusi yang luar biasa, amin. Ini yang saya sudah rasakan saat ini, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan saya dan keluarga. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan memelihara kami. Oleh sebab itu kami sekeluarga berkomitmen untuk tetap setia melayani Tuhan. Percayalah, ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan setia sama kita, amin. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
jiwa kami terangkan. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap yang mau memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan. Boleh berikan sujudnya Tuhan terus yang paling paling yang Anda miliki untuk kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia, amin. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian.
Terima kasih Kau telah mengirim kami ke tempat ini untuk kami bisa boleh beribadah Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah COVID ini Tuhan, di tengah-tengah COVID yang sedang melanda Indonesia dan Bekasi ini Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Kau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong segala hidup perkara kami. Bahkan beban berat kami sudah Kau tanggung 2000 tahun yang lalu bersama Engkau Tuhan sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami menaikkan doa kami Tuhan, menaikkan menara doa syafaat kami Yesus untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan Tuhan hamba di tempat ini Bapak Ledik Sodik sudah balok Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan dia ada di tempat ini Tuhan. Dia akan menyampaikan seluruh kebenaran isi firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan kapasitas yang luar biasa Bapak buatnya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hatinya Tuhan adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Dia bisa menyampaikan kebenaran firman yang Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan, kami tidak akan sama seperti kami datang. Kami akan membawa berkas-berkas firman-Mu Tuhan dengan pulang dan kami rasakan Tuhan betapa dahsyat dan ajaibnya Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Bapak Gembala rohani kami Tuhan. Pendeta Dokter Insinyur Nikola Tarahoke Tuhan. Tuhan terus kami tambahkan kapasitas buatnya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hatinya adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Ketika dia menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, seluruh negeri tergoncang akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan semua melawat akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Gembala pembina kami Bapak Pendeta WWK Tuhan. Sebagai Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, berkati dia lebih lagi Tuhan. Istri keluarganya Kau berkati Tuhan Yesus. Ketika dia melayani Tuhan, biar Kau berkati Tuhan. Kau tambahkan kapasitas yang luar biasa Bapak. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Rahab Simamora Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan Tuhan, Dia mengembalakan kami di tempat ini Yesus. Biar Kau berkati dia lebih lagi Tuhan. Apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, kami percayakan, kami letakkan dalam mesbah-Mu yang Maha Kudus Bapak. Engkau yang melawat setiap apa yang menjadi kerinduannya Bapak. Kau berkati dia lebih lagi Tuhan. Istrinya Kau berkati Tuhan, anak-anaknya Kau berkati, sehingga Kau kuduskan keluarga ini Tuhan yang bisa mengembalakan kami di tempat ini Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikan firman dimanapun dia berada Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menjadikan seluruhnya benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat jiwa baru. Kami minta jiwa baru di tempat ini Tuhan. Turun belas kasih manis kami Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan di tempat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Bapak. Ketika kami meminta Kau tahu Tuhan, dan Kau akan memberikan apa yang kami minta. Bahkan jauh sebelum apa yang kami minta, Kau telah tahu menjadi isi hati kami Tuhan. Kerinduan kami di tempat ini untuk kami bisa punya jemaat-jemaat yang baru, jemaat-jemaat yang luar biasa Tuhan. Kau kirimkan di tempat ini Tuhan jiwa-jiwa baru. Kami percaya di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa baru akan Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat manajemen Blue Plaza di mana tempat kami tinggal beribadah Tuhan. Berkati manajemen Blue Plaza di tempat ini Tuhan. Seluruh jajaran di atas sampai ke bawah Tuhan Kau berkati. Pemimpin tempat ini Kau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan kami bawa Tuhan doa kami ini naik, doa kami ini Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Di mana saat ini sedang dilanda virus corona yang begitu luar biasa hebat Tuhan. Dari bulan Maret sampai detik ini belum tempat selesaikan. Kami percaya Engkau adalah batu penjuru kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia ini Tuhan, dari ujung, dari Sabang sampai Merauke Kau berkati Indonesia ini Tuhan. Turun belas kasih manis Indonesia Kau hapuskan di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, kami taklukkan virus corona untuk kami injak di dalam roh kami bersama Kau di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia akan bersih dari virus corona. Dan juga Bekasi yang kami tempat ini Tuhan, di mana Bekasi tetap ada dalam zona merah Tuhan. Kami doakan Tuhan, kami angkat menara doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Patahkan segala virus corona hanya Kau Tuhan Yesus. Kami percaya oleh dulu telah tanggung apa yang menjadi penyakit kami Tuhan. Kami percaya virus corona akan segera Kau hapuskan dari Tuhan bahkan Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, buat para pemimpin Tuhan, Bapak Presiden, beserta wakilnya serta seluruh staf jajarannya Tuhan. Kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini juga Tuhan yang sudah kami datang. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, isi hati kami letakkan di dalam mesbah-Mu yang Maha Kudus Bapa. Biar Kau yang melawat kami percaya. Kami pulang tidak kami sama seperti kami datang.
Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami di hadirat-Mu. Biarlah kami menjadi hamba yang setia, sehingga jika Tuhan datang dalam hidup kami, Engkau mendapati kami setia adanya ya Tuhan. Oleh karena itu kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu yang menguatkan. Kami perlu Roh-Mu yang memampukan kami, sehingga kami tetap setia apapun dan bagaimanapun situasi hidup kami. Kalau Tuhan ada di dalam kami, kalau Tuhan ada menopang hidup kami, kami akan tetap mampu setia kepada Tuhan, setia dalam kebenaran, setia dalam pengharapan, terhadap setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami pada saat siang hari. Dan di mana Yesus hadir, di situ Engkau menyatakan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan, bahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, terlebih khusus hamba-Mu, Engkau mengurapi sehingga setiap apa yang ada di hati-Mu boleh sampai kepada hati umat-Mu di tempat ini. Terima kasih, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah penopang hidup kami, firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan menyambut firman. Haleluya, kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Shalom. Ya, saya tetap pakai masker ya sebagai salah satu bentuk dari protokol C19 ini. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kali pertama saya di tempat ini. Ya, saya kenal cukup lama dengan Gembala Saudara, dan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya waktu dan tempat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Pendeta Redikson Sidabalok. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, Cengkareng. Mungkin lebih merah dari sini ininya statusnya ya. Status kami itu hitam, bahkan pekat kayaknya sudah. Tapi sekalipun hitam pekat, kalau ada Tuhan bersama kita, perlindungannya tetap ada bersama dengan kita. Banyak teman saya yang tahun lalu masih ketemu, sekarang sudah nanti ketemunya di surga saja. Saudaraku yang terkasih, dan apapun itu, beberapa teman saya yang penjadwal ya saudaraku 2 minggu lalu suaminya baru pass away dan dia sekarang dalam kondisi terpapar, dan saya berkata kepada dia, tetap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah menikah. Istri saya namanya Bong Santi. Jadi orang Batak ketemu orang Chinese, saudaraku. Dan anak saya ada 3. Semuanya laki-laki, dan 2 di antara mereka itu kembar, saudaraku. Kami spesialis laki-laki, saudara. Dan saya tetap akan menceritakan bahwa Tuhan kita itu hebat, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir sebenarnya saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Karena cita-cita saya bukan jadi pendeta. Cita-cita saya jadi akuntan sebenarnya. Dengan harapan saya bisa bekerja di Departemen Keuangan dan banyak uang, ya. Tetapi kita boleh berencana, Tuhan yang punya kehendak. Saya sakit ketika saya umur kelas 2 semea, saudaraku. Bahkan kelas 2 sampai kelas 3 semea, saudaraku. Saya sakit, dan singkat cerita sakit yang cukup panjang. Itu sakitnya adalah kanker tulang, dan saya ada di stadium 4 sebenarnya pada waktu itu. Artinya tidak ada harapan. Kanker tulang, saya sudah lumpuh 5 bulan dan tulang kaki saya sudah hancur. Bahkan sebenarnya saya mengantongi tulang kaki saya. Saya bukan orang hebat yang bisa mengantongi tulang kaki saya, tetapi itulah adanya. Bapak Ibu nggak bisa mengantongi tulang kakinya kan?
Kaki saya mengantongi tulang kaki karena tulang kaki saya hancur sedemikian rupa dan kaki saya busuk. Tetapi justru dalam keadaan terpuruknya saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu sekelam apapun dan seterpuruk apapun keadaan kita, saya mau katakan satu hal, keadaan terpuruk kita hari ini bersama dengan penyertaan Tuhan itu akan menjadi seperti landasan pacu yang membuat kita terbang tinggi, melebihi apa yang belum pernah kita capai dalam hidup ini. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain jadi hamba Tuhan di dunia pelayanan, saya juga sebagai dosen di dunia pendidikan tentunya, baik sekuler maupun di dunia teologi. Saya mengajar di Universitas Gunadarma dan juga saya mengajar di beberapa sekolah teologi dan menulis beberapa buku, dan rutin setiap hari dari sejak tahun 2014 saya menulis di media sosial renungan yang kadang-kadang sebenarnya dikemas dengan ringan dan dicampur sedikit dengan pemahaman teologis, khususnya dari Perjanjian Lama. Nah, saudara yang terkasih, itu sekilas dan hanya nama Tuhan saja yang terus kita tinggikan dalam hidup ini. Baik, saya percaya setiap kita rindu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Raja-Raja, satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-46. Dalam beberapa menit ke depan, usahakan fokus dan engkau akan berjumpa dengan sang pemilik firman ini, dan engkau akan mengalami perubahan paradigma, dan perubahan paradigma ini akan membuat engkau melihat masalah dengan cara yang berbeda, dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Bahkan di tengah COVID ini, engkau akan sanggup tegak berdiri ketika engkau ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan, maka firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap bergantian sampai ada akhirnya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41, ya, Bapak Ibu sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, itu dia sudah ada. Saya mulai baca. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas dia. Dia mengikat pindahnya dan berlari ke utara sampai jalan yang menuju Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita baca merupakan sebuah lanjutan dari peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat spektakuler, yang ada di daerah Haifa sekarang, atau Gunung Karmel, saudaraku. Gunung Karmel, kalau Anda satu saat diizinkan Tuhan untuk pergi ke sana, sebentar saya ganti masker dulu. Maskernya kekencangan nih talinya, saudaraku.
Ya, baik, nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu dengar suara saya dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau satu saat Bapak Ibu diizinkan Tuhan setelah pandemi ini selesai, daerah Karmel ini adalah daerah yang sangat bagus. Beberapa kali saya ke sana, ini merupakan satu tempat favorit bagi saya. Di Karmel ini kita bisa melihat dari puncak gunung, di bawahnya ada kota yang di pinggir laut, Saudaraku. Dan di sini tempat pusat agama Bahai. Satu kuil yang sangat bagus, dari atas kita lihat sampai ke bawah, bagus sekali. Nah, Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu bangsa Israel berpaling dari Tuhan, lalu kemudian mereka menyembah dewa Baal. Lalu kemudian karena penyimpangan ini, Elia marah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia berdoa menutup langit sehingga tidak terjadi hujan, atau terjadilah musim kemarau selama 3,5 tahun. Bapak Ibu bisa membaca itu dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Elia adalah manusia biasa, tetapi dia telah berdoa dan menutup langit selama 3,5 tahun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Nah, saudaraku, ini adalah akhir daripada 3,5 tahun di mana Elia berdoa. Tapi sebelum itu, kalau Anda membaca dari ayat yang ke-20, ini merupakan sebuah cerita yang sangat terkenal di mana Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Ceritanya mereka mengadakan sebuah pertandingan kontestasi. Siapa yang benar? Tuhan siapa yang benar? Apakah Tuhan Israel yang dilayani oleh Elia ataukah dewa Baal? Maka siapa yang bisa menjawab dengan cara menurunkan api dari langit, itulah Tuhan yang benar. Lalu kita tahu ceritanya, cerita sekolah minggu, saudaraku. Maka mulai dari pagi 450 Nabi Baal ini, mereka mulai menaikkan doa mereka kepada Baal. Lalu kemudian dari pagi berangsur ke siang. Lalu kemudian dari siang sampai ke sore, sampai kurang lebih hampir jam 3, bahkan jam 12 kira-kira, Elia sempat memberi semangat. Ayo lebih kencang lagi doanya, jangan-jangan dewanya lagi tidur, gitu. Lalu kemudian mereka menoreh-noreh, melukai tubuh mereka. Mereka menari-nari sedemikian rupa, tetapi dewa Baal tidak menjawab. Lalu kemudian pada waktu kurang lebih jam 3, ibadah petangnya orang Israel biasanya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, khususnya kitab Daniel, maka kita akan tahu bahwa orang Israel itu berdoa 3 kali sehari. Jam 9, jam 11, dan jam 3 sore. Lalu kemudian setelah jam 3 sore, lalu kemudian Elia mengambil gilirannya. Dia menyuruh, saudaraku, dia menyuruh supaya, nggak apa-apa sebenarnya. Dia menyuruh supaya orang-orang menyiram persembahan itu dan juga kayu bakar itu dengan air yang cukup banyak. Bayangkan ini sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian dia mulai menaikkan doa kepada Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Api turun dari langit membakar habis semua korban bakaran itu, saudaraku, dan juga air yang sudah disiramkan kepada kayu bakar dan juga lembu yang dipersembahkan itu. Lalu kemudian setelah itu barulah kita sampai kepada apa yang kita baca tadi. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, satu prinsip yang saya pegang dalam hidup saya adalah tidak ada yang kekal di dunia ini. Prinsip hidup saya adalah bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya sementara. Persoalan pun sementara. Apapun itu sementara, saudara. Bahkan kalau kita bicara ekstrim, hukuman Tuhan pun itu sementara. Kalau kita baca ayat ini, saudara, 3,5 tahun Tuhan menutup langit lewat doanya Elia. Lalu kemudian di ayat yang tadi kita baca, langit pun terbuka oleh karena
doa oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barangkali kita pernah merasa hidup kita seperti terhukum, atau mungkin saat ini kita rasanya kita mengalami kekeringan. Kekeringan secara, ya biasanya kita ibadah rame-rame, sekarang ibadahnya seperti rasanya kering. Saya mau katakan satu hal, semuanya itu serba kesementaraan. Mungkin sekarang juga masalah berkat, keuangan kita rasanya kering. Saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, itu semua sementara saja. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menanti perubahan supaya hujan berkat turun dalam kehidupan kita? Saya ajak Bapak Ibu melihat poin yang pertama yang sangat luar biasa di sini, ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengar. Katakan bunyi. Bunyi saudaraku, ini sesuatu yang penting saudaraku. Ini sesuatu yang penting. Dalam bahasa Ibrani kata bunyi ini disebut dengan kata kol. Katakan kol. Ingat aja sayur kol saudaraku. Kol itu artinya bunyi dalam bahasa Ibrani. Nah saudaraku, ya ini penting. Kalau kita membaca Alkitab ini, sebenarnya kalau kita bicara hal yang normal, manusiawi, alamiah, Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu dengar baik, ini adalah peristiwa musim kering, peristiwa musim kemarau. Sudah 3,5 tahun saudara, dan cuaca yang begitu panas terik saudaraku. Tiba-tiba Elia berkata kepada Ahab, bunyi derau hujan. Ini bunyi derau hujan ini sebenarnya artinya adalah bunyi hujan yang sangat lebat kedengaran. Bagaimana mungkin saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang panas terik sedemikian rupa, bahkan awan pun tidak ada di langit, Elia dia berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah saudaraku yang terkasih, saya ingin kita fokus kepada kata bunyi ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam kisah penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, ternyata segala sesuatu yang ada, baik yang ada di langit, di surga, di bumi ini, semuanya Tuhan ciptakan dengan bunyi. Stephen Hawking, seorang ahli fisika yang cacat itu saudaraku, Bapak Ibu jika pernah melihatnya, yang dia itu di kursi roda tapi otaknya jenius. Satu ketika dia pernah berkata bahwa alam semesta ini terbentuk dari suara. Dan kalau kita belajar tentang pelajaran fisika waktu SD, SMP lah ya, kita tahu bahwa terjadinya alam semesta ini adalah karena peristiwa Big Bang atau ledakan yang maha dahsyat di angkasa raya. Nah saudaraku yang terkasih, tapi saya lebih percaya kepada Alkitab yang berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan. Kata firman ini itu sama dengan bersuaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Vayomer Elohim Yehi or Vayehi or. Vayomer berkata, bahasa Inggris katakan, and God said, let there be light. Saudaraku yang terkasih, ini bicara tentang suara. Katakan suara. Ini bicara tentang bunyi. Penting saudaraku, apa yang Anda bunyikan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Apa yang Anda ucapkan, itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Apa yang Anda suarakan, itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, sekalipun mungkin kita sedang mengalami kekeringan, baik kekeringan secara rohani maupun kekeringan secara jasmani dalam artian ekonomi, saya mau perkatakan, di tengah kekeringan itu,
perkatakanlah kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita ucapkan, saudara? Ucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti jadi atau enggak, Bapak Ibu? Pasti jadi. Saudaraku, sekalipun berita menampilkan bahwa grafiknya makin meningkat tajam, itu berita, saudaraku. Tetapi kita punya kuasa lewat firman. Firman Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Segala sesuatu bisa berubah, saudara. Langit dan bumi bisa berubah. Langit dan bumi semuanya bisa berubah. Tapi Alkitab firman Tuhan katakan, firman Tuhan tetap selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan dasarkan kehidupanmu kepada semua yang bisa berubah, tapi dasarkanlah kehidupanmu terhadap firman Tuhan. Saya ingin kita membaca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Roma pasal yang ke-10 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus, dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Saudaraku yang terkasih, di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati Anda? Kalau yang ada di dalam hati Anda adalah kekhawatiran, berita-berita tentang situasi sekarang, maka itulah yang pasti akan keluar dari dalam mulutmu. Tapi jika engkau mengisi hatimu dengan firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang akan keluar dari hidup kita. Artinya begini, penting, jangan baca Alkitab dalam hati. Baca Alkitab itu harus bersuara. Supaya apa? Rumusnya dapat. Firman kita dengar, iman timbul. Barang yang saudaraku yang terkasih, Anda baca dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Oleh karena itu saya selalu mendorong jemaat, baca firman Tuhan dengan bersuara, saudara. Dengan Anda membaca firman Tuhan dengan bersuara, maka Anda sedang membunyikan. Ketika Anda membunyikan, saudaraku, firman ini pasti akan jadi. Kita bandingkan ayat ini dengan 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 13. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Sebab itu katakan aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Saudaraku yang terkasih, apa yang Anda percayai, yang Anda perkatakan, itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Itu sebabnya tidak heran penutur Amsal berkata begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buah daripada apa yang dia ucapkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, seberapa banyak orang yang kita lihat karena ucapan dia bisa naik, saudara, diangkat oleh Tuhan. Dan karena ucapan dia bisa jungkir balik sedemikian rupa. Karena itu apa? Apa yang kau bunyikan dalam hidup ini, itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pasti masih ingat satu artis yang mungkin 5 tahun lalu kali ya, yang dia punya lagu hancur hatiku, hancur hatiku. Pokoknya dari awal sampai akhir lagunya hancur semua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia pun hancur. Dia berlalu demikian rupa. Bapak Ibu pernah dengar lagu yang dinyanyikan oleh artis zaman dulu? Lihatlah tanda merah di pipi, benar-benar digaplok sama suaminya dia, saudara. Karena apa? Apa yang kita katakan, itu yang akan kita ini. Dulu waktu saya masih proses bangun rumah, kami nggak ngontrak, saudara. Kebetulan kontrakan kami itu ada di bawah dan ada orang yang ada tinggal di atas. Lalu karena kita tinggal di kontrakan, maka semua apa yang diomongin di atas bisa kita dengar di bawah. Nah, saudaraku yang terkasih,
Dia paling sering menyanyikan lagu begini. Sore-sore pas lagi saya dengan istri lagi duduk begitu, dia nyanyi begini, saudara. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Barangkali itu juga lagu favorit saudara, tapi saya berharap itu segera ganti kaset, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah tenggelam. Siapa yang mau tenggelam, saudara? Semua tidak ada yang mau tenggelam. Udah tenggelam dalam luka dalam lagi. Saudara infeksi, saudara. Nah, saudara yang penting di sini adalah bagaimana kita memperkatakan, membunyikan. Lalu setelah kita membunyikan firman, pagi-pagi umpamanya ketika kau bangun pagi, saudara. Ketika kau bangun pagi, mulailah memperkatakan firman. Berkati hidupmu. Katakan, aku bersyukur pagi hari ini karena saya sehat. Aku diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan aku melepaskan berkat untuk tubuhku, untuk suamiku, anak istriku, untuk orang-orang yang kutemui hari ini, untuk pekerjaanku, usahaku, untuk gerejaku, untuk komunitas gerejaku. Anda mulai memperkatakan, Anda mulai membunyikan. Maka apa yang Anda bunyikan itu akan terjadi. Saya seringkali kalau pagi-pagi memang saya selalu berdoa, aku lepaskan berkat untuk semua orang yang kutemui hari ini. Siapapun dia yang kutemui. Jadi begitu orang ketemu saya, dia sudah dapat berkat, saudara. Mari kita dipanggil untuk jadi berkat. Jangan kutuki dirimu, saudara. Sial gue, sial benar, saudara. Kita mengucapkan yang baik aja belum tentu bisa mengalami hal yang baik. Apalagi kita mengucapkan hal-hal yang buruk, saudara. Nah, yang kedua, saudara, setelah kita membunyikan firman, maka yang kedua yang kita lakukan adalah menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu pernah ingat gak waktu Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul, mereka pergi ke Filipi, mereka memberitakan Injil di sana, dan singkat cerita mereka dipenjara, saudara. Nah, ketika mereka dipenjara, sebelum mereka dipenjara, mereka dicambuk, saudara. Masing-masing 40 kurang 1 pukulan. 39 kali satu orang, saudara. Itu babak belur, sakit, perih, nyeri. Saudara yang terkasih, mestinya tengah malam mereka ini mengeluh, mengerang, dan mungkin menangis, saudara. Tapi Alkitab katakan, pada waktu tengah malam mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka terjadilah gempa bumi, saudara. Dan belenggu mereka terlepas. Hari ini mungkin situasi hidup kita seperti terbelenggu. Saya mengatakan satu hal, kita punya kuasa. Ketika engkau menaikkan pujian, ketika engkau melepaskan firman, ketika engkau membunyikan firman dalam kehidupanmu, ketika engkau menaikkan pujian kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun atas hidup kita. Pemazmur berkata bahwa ada kuasa dalam pujian yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu yang dilakukan oleh musuh. Itu yang pertama, saudara. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Hal pertama, kalau kau ingin melihat perubahan di tengah kekeringan, di tengah masalah, di tengah pandemik ini, perkatakan firman. Enggak peduli ada perubahan atau tidak, tetaplah perkatakan firman. Tetaplah naikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-42, yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu Elia naik ke puncak gunung. Dia membungkuk sedemikian rupa, mukanya sampai ke tanah di antara kedua lututnya. Saudaraku, dia ngapain di sini? Ini merupakan salah satu sikap doa bagi orang-orang. Doa yang sungguh-sungguh, saudara.
Doa yang benar-benar, doa yang benar-benar bergumul sedemikian rupa. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ada masanya kita mengalami kekeringan, ada masalah kita mengalami masalah tekanan yang begitu berat. Saya katakan, tetaplah perkatakan firman, tetaplah naikkan pujian kepada Tuhan. Dan yang kedua, seperti Elia, dia berdoa kepada Tuhan. Memang di sini tidak ditulis kata berdoa, tetapi sikap yang dilakukan oleh Elia merupakan salah satu sikap doa. Doa yang benar-benar berbeban berat, doa yang sungguh-sungguh. Ada satu singkatan akronim dalam bahasa Inggris, yaitu PUSH, push, yang kepanjangannya adalah pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal. Dalam situasi pandemi ini, saatnya kita mengencangkan doa kita, supaya doa kita bisa merubah situasi. Saudaraku, kalau kita perhatikan si Elia ini, Nabi Elia ini, dia mukanya seperti itu, saudara. Saya bayangkan ketika istri saya melahirkan, dia mukanya mengarah ke perut, saudaraku. Lalu kemudian dia, ya namanya orang melahirkan, posisi orang melahirkan, dia seperti itu. Dokter berkata, tarik nafas, dorong, begitu. Kan kalau dokter cuma begitu dia, ini dokter kandungan. Tarik nafas, dorong, kalau lahirannya normal. Dalam hati saya, kalau begini saya pun bisa kayaknya menjadi dokter kandungan. Modelnya cuma tarik nafas, dorong, saudaraku. Dan kita bayar dia, saudaraku. Nah, saudaraku, artinya apa? Seorang yang mau melahirkan itu, dia berjuang sedemikian rupa, dia bergumul sedemikian rupa sampai dia melahirkan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh sampai kau melahirkan sebuah perubahan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang berdoa, saudara. Hari ini dia berdoa, besok dia berdoa, lalu kemudian dia berpikir, Tuhan tidak menjawab doa saya. Saudaraku, artinya apa? Doanya tidak persisten, doanya tidak sungguh-sungguh, doanya tidak tekun. Bapak Ibu pernah baca di dalam Lukas pasal yang ke-18, itu ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang miskin, saudaraku, yang dia memiliki masalah dan dia datang kepada seorang hakim. Tiap hari dia datang dan dia berkata, belalah perkaraku. Tiap hari. Saudaraku yang terkasih, mungkin pada zaman dahulu sudah biasa orang suap menyuap, saudaraku. Jadi orang miskin gak didengar. Gak ada uangnya ini. Tapi dengan baik, saudaraku, ibu ini memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki orang kaya, yaitu apa? Ketekunan. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan satu hal. Mungkin kau tidak punya apa-apa, tapi kalau kau punya ketekunan, engkau akan bisa melihat sesuatu yang akan berubah dalam kehidupan. Saudaraku, doa juga harus memiliki ketekunan. Ketika kita berdoa dengan tekun sedemikian rupa, bukan cuma berdoa, Tuhan terima kasih, bukan. Doa dengan sebuah hasrat, doa dengan sebuah pergumulan seperti Elia, seperti orang yang sedang melahirkan, saudara. Ada target, ada sebuah hal yang benar-benar menguras emosi, menguras tenaga. Tetapi yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya dan sangat yakin tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, sepanjang doa itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau masalahmu ada di dalam hidup kita, diizinkan kita punya masalah, saudaraku, kalau lewat masalah itu kita rindu nama Tuhan dipermuliakan, saya yakin sekali Dia akan turun tangan, campur tangan dalam hidup kita. Masalahnya seringkali kita tidak tekun. Saudaraku, orang berkata bahwa kalau kita berjalan, kalau kita punya target 100 meter dan kita berjalan 99 meter, saudara, dan kita tidak lagi mau melangkahkan untuk 1 meter, maka yang 99 itu
sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Elia dalam masa kekeringan 3,5 tahun, dia berdoa begitu serius, begitu sungguh-sungguh. Dan ketika dia menaikkan doa yang sungguh-sungguh, saudara, apakah langsung ada jawabannya? Enggak ada. Mari kita baca dalam ayat yang ke-43. Setelah itu dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, bos. Ya, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Bayangkan saudaraku, ketika Elia menyuruh Elisa, coba kamu lihat ke arah laut. Ini posisinya saudaraku, ini di puncak gunung. Lalu di bawah gunung itu saudaraku, itu lautan saudara. Jadi ini dataran tinggi, kita bisa lihat laut ke sana. Elia berkata, coba lihat. Setelah dia berdoa, coba lihat, ada nggak ini? Coba lihat ke atas, lihat ke arah laut. Lalu kemudian Elisa pergi melihat, nggak ada Pak, nggak ada tuanku. Itu ceritanya. Lalu dia berdoa lagi, bergumul lagi. Lalu dia disuruh lagi, coba lihat, ada nggak sesuatu di arah laut? Lalu Elisa menjawab, nggak ada Pak, nggak ada. Bayangkan, 2 kali dia berdoa, 3 kali dia berdoa, 4 kali dia berdoa, 5 kali dia berdoa, 6 kali dia berdoa. Bayangkan kira-kira Elisa ini ngomong apa? Ini tuanku ini gimana sih? Kurang lebih begitu. Tapi saya mau katakan satu hal, tetaplah tekun, tetaplah berdoa. Jangan dengar apa kata orang, jangan lihat situasi, tetaplah fokus kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita lihat poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, bagaimana supaya kita bisa melihat perubahan di tengah situasi yang seperti yang kita alami sekarang. Yang pertama, memperkatakan firman. Terus perkatakan firman, terus naikkan pujian kepada Tuhan. Dan yang kedua, teruslah berdoa. Bukan doa yang biasa-biasa, tetapi doa yang persisten, doa yang sungguh-sungguh, sampai engkau melahirkan sebuah perubahan. Lalu kemudian yang ketiga, ayatnya yang ke-44, demikianlah bunyi firman Tuhan. Wah, pada waktu ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal. Saya mau tanya, Bapak Ibu, tahu nggak hujan itu berasal dari mana? Halo? Hujan itu berasal dari mana? Jangan bilang dari langit, saudaraku. Gumpalan awan itu berasal dari mana? Halo? Penguapan. Saya mau tanya, ada nggak yang pernah melihat penguapan? Kita nggak bisa lihat penguapan, saudara. Artinya begini, Bapak Ibu saudara. Ketika engkau memperkatakan firman, ketika engkau menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika engkau sedang berdoa dengan tekun sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin tidak ada kelihatan sesuatu yang terjadi, mungkin belum kelihatan perubahan. Tapi saya mau katakan, yang tidak kelihatan bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Dan saya sangat percaya pada saat kita menaikkan pujian kita, pada saat kita ada di ruangan ini, ketika hati kita fokuskan kepada Tuhan, sekarang Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian Elia menyuruh
Elisa, lihat, sekali dilihat, 2 kali dilihat, 3 kali dilihat, sampai 7 kali. Lalu ke-7 kalinya Alkitab katakan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Ini sesuatu yang kecil. Bapak Ibu bayangkan, saya berharap, saya berdoa setelah pandemi ini, Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk pergi ke Holy Land. Anda lihat nanti di sana langitnya panas, nggak ada awan, saudara. Kalau pas lagi musim bulan 6 kita ke sana, itu panas bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu panas, bulan 9 udah mulai agak ini. Saudaraku, itu panas banget. Bayangkan situasi pada saat Elia ini, saudara. Lagi musim kering 3,5 tahun, nggak ada awan, cuma biru seperti itu langit. Tiba-tiba Elisa melihat, wah, awan kecil. Katakan kecil. Dengar baik, sesuatu yang kecil dalam tangan Tuhan yang besar itu bisa menjadi lebat. Oleh karena itu, saya mau katakan satu hal. Alkitab katakan begini. Ketika Yesus berkata terkait dengan dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah, maka hal itu akan pindah. Nah saudaraku, seringkali para pengkhotbah menjelaskan gunung pindah ini sebagai kiasan. Padahal sebenarnya itu bukan bicara kiasan. Ini juga bermakna literal. Karena apa? Pada tahun 1000 di Mesir, saudaraku yang terkasih, orang Kristen Koptik di Mesir, mereka akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Mesir yang ada di sana. Karena ayat itu, saudaraku. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, lalu kemudian mereka berdoa, sungguh-sungguh berdoa selama 3 hari. Waktu sore hari, mereka disuruh kumpul di salah satu bukit di sana, dekat benteng Salahudin. Lalu kemudian, oleh petunjuk dari Tuhan, seorang pemulung memimpin doa di tempat itu, saudara. Lalu dia berkata, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah. Maka ketika dia berkata seperti itu, terjadilah gempa bumi. Gunung atau bukit yang ada dikelilingi oleh mereka itu terangkat sedemikian rupa, sehingga sampai matahari sore itu bisa kelihatan dari bawah gunung yang terangkat itu. Gunung itu pindah kurang lebih 3,5 sampai 4 km, dan itu masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu boleh searching, Bukit Mokattam itu menjadi tempat ibadah seperti hall yang terbuka di Mesir. Itu sebabnya saya berdoa setelah peristiwa pandemi ini, Anda diberkati oleh Tuhan, Anda boleh pergi ke sana dan Anda melihat bahwa apa yang saya katakan lewat firman ini adalah fakta. Saudara yang terkasih, Tuhan kita itu hebat. Dan dengar baik, hal itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kecil, tapi dengar, sesuatu yang kecil, iman yang kecil, jika diarahkan kepada Tuhan yang besar, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Lalu dengar Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi ini mungkin engkau punya kesempatan begitu kecil sekali. Tetapi saya mau katakan satu hal, kalau kau bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Hari ini mungkin kau mengalami pengurangan dalam hal income pemasukan. Tetaplah setia dalam perkara kecil, maka kau akan lihat hal yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang ketiga dalam menantikan perubahan di tengah pandemi ini, selain yang pertama memperkatakan, membunyikan firman, menaikkan pujian lewat mulut kita, yang kedua berdoa dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga tetaplah beriman, percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. Engkau tidak perlu melihat apa yang Tuhan
lakukan. Engkau tidak perlu melihat, belum ada perubahan. Seperti uap air yang membentuk awan kecil. Tidak kelihatan prosesnya, tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang tak kelihatan. Ada satu lagu bahasa Inggris dalam lagu core, saudara, yaitu judulnya Unseen Hand. Tangan yang tak kelihatan sesungguhnya bekerja menopang hidup kita, menopang hidupmu, menopang hidupku. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi ini, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang besar. Oleh karena itu, jika engkau mau melihat campur tangan Tuhan yang besar, perkatakanlah firman. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diluputkan oleh Tuhan. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau akan tetap tegak berdiri dan terus menceritakan perbuatan Tuhan yang hebat, yang besar, supaya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Saudaraku, apapun situasi hidupmu, mungkin kau saat ini sepertinya sedang mengalami kekeringan, tetapi itu semua sementara. Ada saatnya kau akan melihat hujan lebat terjadi dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia ada di tengah kita. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dia melipat tubuhnya, dia menekuk tubuhnya dan berlutut sedemikian rupa sampai mukanya di antara lututnya. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia mempercayai Tuhan yang sanggup menurunkan hujan. Saat ini aku berdoa, turunlah hujan berkat, hujan perubahan atas hidup kami, atas jemaatmu di tempat ini Tuhan, atas Bekasi, atas Indonesia. Haleluya. Hatiku firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kau percaya, lakukanlah apa yang sudah kau dengarkan pada hari ini. Lakukan itu dengan benar. Tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Tetap berdoa dan tetap percaya. Sesungguhnya sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oh, haleluya Bapa. Saya percaya Tuhan yang saya layani sangat mengenal. Dia tahu namamu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu besok dan selanjutnya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang merespon akan firman. Kami mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Sebagai hamba-Mu, aku melepaskan berkat firman-Mu atas mereka. Mereka akan ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Mereka akan terus berjalan dalam perlindungan Tuhan.
malaikat-malaikat Tuhan yang tidak kelihatan menyertai mereka, menghalaukan hal-hal yang tidak kelihatan, termasuk virus dari hidup mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kekeringan saat ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Oleh karena itu kami mau terus Tuhan hidup dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan sedang bertindak dalam kehidupan kami. Jemaatmu yang saat ini sedang ada di rumah, dimanapun ya Tuhan pada saat ini, Tuhan juga merawat mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan saya berdoa biar Tuhan memakai setiap jemaat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga pada saatnya nanti setelah pandemi ini, setelah kami bisa melewatinya dengan new normal, kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan menceritakan pertolongan Tuhan, kami akan menceritakan perlindungan Tuhan. Dan biarlah hati dan mulut kami penuh dengan firman-Mu, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini, dan keluarganya, dan seluruh staf pelayanan penggembalaan di tempat ini, dan juga setiap umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Renisa untuk kebenaran firman-Nya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat kebenaran firman-Nya yang turun. Haleluya. Tiba saatnya kita memberkati Tuhan lewat persembahan kita. Amin. Di tangan Bapak Ibu Saudara ada amplop. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur. Boleh maju ke depan nanti memberikan persembahan, masukkan ke dalam kotak persembahan. Jika sudah siap, boleh angkat amplop persembahannya, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapak. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami ini Tuhan bisa Kau pakai kerajaan-Mu diperluas di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Bapak lewat persembahan kami Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati Tuhan persembahan kami berlipat kali ganda. Sucikan dan kuduskan persembahan kami sehingga persembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan berkati setiap kami yang memberikan persembahan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan untuk masukkan persembahannya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan lebih lagi.
Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyinari kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk sama-sama kita tetap beribadah. Amin. Haleluya.